Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mar27, sebuah channel yang membahas seputar polemik nasabah Alawi serta membahas penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum habaib serta doktrin sesat dongeng khurafat. Pada kesempatan kali ini ada sebuah video yang tentu ini sangat menarik sahabat ya. Ini tentang TIJ yang merosting himbauan Pak Rizik Syihab kemarin yang menantang perang ya, dengan ormas yang dia sebut sebagai gerombolan monyet. Tentu himbauan atau ajakan perang Pak Rizik Syihab ini langsung mendapat sambutan ya, langsung banyak mendapat tanggapan ya. Jadi tentunya orang-orang yang merasa tersinggung dengan ucapan Pak Rizik Syihab ini. Sebagaimana juga TIJ ini juga menunggu-nunggu ya, menanti kapan Pak Rizik Syihab ini benar-benar ngajak perang, turun gelanggang langsung ya. Jangan hanya kuar-kuar, mengadu domba, memprovokasi umat, kemudian ia menghilang gitu ya. Oke, langsung saja kita simak roastingan TIJ untuk Pak Rizik Syihab sahabat. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana Lebaran udah habis belum? Lebaran udah habis belum? Soalnya ada lutung kemarin, koar-koar. Habis Lebaran nih mau perang gitu. Nah, jadi banyak orang-orang yang percaya omongan seperti itu. Jadi kalau ada yang ngomong seperti itu, lihat orangnya. Kalau kita bilang, oh dia cuma koar-koar doang, nanti lihat aja TIJ. Nah, sekarang mana? Gitu. Lihat dulu yang ngomong siapa, pengalamannya gimana, track recordnya gimana, cucu siapa gitu. Kan cucu orang perang katanya. Cucu orang berdarah-darah, orang perang, datuknya berjasa untuk mengusir penjajah, datuknya berjasa untuk mengislamkan Nusantara saudara. Nah, kalau kita bilang hoax, marah para mukibin gitu. Gua nggak suka perang. Tapi kalau si Rizik ngomong perang, gua tungguin. Karena dia ikon habaib. Jadi apapun yang diomongkan oleh si Rizik itu merupakan perwakilan dari habaib saudara. Jadi kalau kalian nanya, kok nggak ada yang negor si Rizik, koar-koar, ngamuk-ngamuk gitu, kok Robito nggak negor dia? Robito aja tunduk ke dia gitu. Kalau menurut pengamatan saya dari apa yang disampaikan oleh si Alwi dulu, dia itu ikon daripada habaib katanya. Gue nungguin, walaupun gue nggak suka peperangan, ya kan, nggak suka pertumpahan darah gitu. Tapi kalau mereka yang ngomong perang, gue jabanin saudara. Apa? Nggak ada lagi biji peler kalian? Sehingga bacot, kemudian nggak bisa kalian buktikan gitu. Begitulah yang terjadi selama ini, saudara. Kebangkitan PKI, koar-koar PKI, asah senjata kalian, siapkan mental kalian. Itu cuman bumbu untuk nyari duit. Bumbu untuk ngangkat telur di depan umat. Padahal telur nggak ada. Begitu, saudara. Hati-hati TIJ ngomongin si Rizik, nanti aneh kepung dengan pasukan keputihan rumah ente. Sampai sekarang pasukan keputihan itu nggak nyata depan gue. Gitu. Datuk mereka orang perang, betul. Tetapi dalam mimpi. Datuk mereka yang mengislamkan Nusantara, betul. Tapi dalam mimpi. Datuk mereka seorang mujaddid, hafal hadis sampai jutaan hadis, tapi dalam mimpi. Datuk mereka cucu Nabi, betul. Tapi dalam mimpi. Capek gue kasih tahu sama kalian. Masih juga kalian tanya. Ngaku orang perang, ngaku orang lapangan, ngaku mujahid. Ini kita lihat sebentar lagi ulama dunia akan mengumumkan jihad ke Palestina. Gua mau lihat apakah ada moncong mereka di sana nanti. Kita tunggu aja. Kalau model mental mereka, saudara, itu kalau perang kabur.
takut kehilangan harta, takut kehilangan kesenangan dunia, takut kehilangan rumah mewah, takut kehilangan macam-macam. Miskin aja masih takut, apalagi mati. Boro-boro perang, saudara. Mana nih para mukibin? Gua sudah hina si Rizik Penyok, gua sudah ngata-ngatain si Penyok, gua sudah menghujat si Rizik Penyok gitu. Mana tindakan kalian? Terus TIJ cuman berani keluar-keluar di medsos. Terus di mana? Di kamar mandinya si Rizik. Itu yang cuman berani di medsos, sama perempuan aja di kamar mandi sambil pakai HP. Masih satu kawasan. Kenapa nggak datangi aja? Ada datangi TIJ, tapi itu kan rahasia. Oh. Begitu, saudara. Nggak usah panjang lebar, nggak usah. Cuman Penyok aja sama Cebol. Sekarang kita bahas. Gua akan nuntut nih sampai betul-betul dia kerahkan pasukan-pasukan keputihan dia gitu. Nah, gue buktiin omongan gue, kalau gue nggak takut sama siapapun. Mau dia turun dari langit, mau dia keluar dari perut bumi, gue nggak takut gitu. Kalau orang nggak bener, tapi kalau kebenaran gue lawan, itu takut gue. Mana buktinya? Udah habis lebaran nih. Lebaran Idul Fitri kah, Idul Adha kah, lebaran lutung kah, lebaran monyet kah, gue nggak tahu kalau soal itu. Nah, jangan koar-koar, buktikan. Kalau orang perang, setahu gue itu nggak cuman bacot gitu, ada tindakan gitu. Mana? Nggak ada. Terus kalau kita nuntut apa yang kalian koar-koar kan, kenapa kalian marah? Seharusnya kalian berterima kasih kepada kami, sudah mengingatkan kalian. Gitu. Perang, jalan aja nggak simetris. Kita butuh bukti, bukan janji gitu. Mana? Mungkin di sebagian di Pulau Jawa kemarin ada beberapa tempat yang memang ricuh gitu. Mereka mau cek ombak gitu. Apakah betul-betul Laskar Sabilillah, Laskar PWI berani dengan mereka? Ternyata ketika berani mereka kan tunggang langgang kabur gitu. Sementara gue belum ada yang datangi, saudara. Nah, Sherlocknya udah banyak. Sherlock TIJ. Gitu. Yang datangi belum ada. Ayo, buktikan omongan kalian. Atau kirim si Alwi, karena menurut kalian si Alwi yang bisa menjinakkan TIJ. Kirim. Gue belum pernah lihat mereka berperang. Gua belum pernah lihat si Rizik Cebol itu perang, si Bahar Bencong itu perang, si Ali Jindan Dobol itu perang. Belum pernah lihat gua. Gua mau lihat. Kali ini setelah lebaran gua mau lihat. Gitu. Itu kalau koar-koar di medsos, waduh, ente nggak tahu cara bermain, biar aneh yang ngajarin cara bermain. Cuman mau nunjukin lu mandi hujan sama bocil-bocil gitu. Kalau itu kita sering. Nah, coba gue mau lihat. Siapkan senjata kalian, tentukan tempatnya di mana, tentukan jam berapa. Pret. Dulu waktu perang di sini nggak pernah tentukan tempatnya, tentukan jadwal waktunya jam berapa, nggak ada. Tiba-tiba udah ngebom aja. 3 tahun yang lalu si Aldo udah nantang gue, tunggu lu TJ, gue mau ke sono, gue akan nanya langsung depan muka dia gitu. Sampai sekarang masuk tahun keempat kagak ada bukti. Nah, dia pikir kibin-kibin dia bisa digitukan. Kelamaan ngedobol. Makanya semua orang kalian pikir bisa ditololin sama kalian gitu. Ya. Bukti mana bukti? Si Rizik pernah tempur di sini. Oh, di Albania dia kan pernah berperang. Di Bosnia dulu membantu masyarakat Bosnia ketika berperang. Di Kosovo dia pernah berperang gitu. Di Papua, di Aceh, tapi nggak ada. Kalau kata Kibin, si Rizik itu yang membantu dulu pergerakan GAM gitu. Panglima-panglima GAM dulu berjuang bersama si Rizik. Kapan?
Kita mau bukti sekarang. Udah, giliran kalian tidak diakui sebagai cucu Nabi, kemudian ngamuk-ngamuk ngajak perang gitu. Itu pun nggak terbukti. Satu-satu dulu. Mana kitab sejaman yang mengatakan datuk kalian itu tersambung nasabnya kepada Nabi? Udah, itu aja dulu. Kalau perang, jangan kalau nggak berani. Gitu. Kalau nggak berani jangan. Nggak usah bahas-bahas perang gitu. Dari dulu kayak gitu. Kalau Jokowi menang, berarti Jokowi curang. Kalau Jokowi curang, anak yang akan langsung memimpin perang. Mana? Kan Jokowi menang. Menang 2 periode. 2 periode menang. Kita akan lengserkan Jokowi. Enggak ada penglengseran Jokowi. Yang ada habis masa jabatan, turun sendiri, baru keluar mereka. Itulah ciri khas mereka. Terus kita harus percaya omong kosong seperti itu. Hah? Kalian paksakan kami supaya percaya omong kosong kalian itu. Kalau gue kagak percaya, omongan si Rizik, omongan si Bahar, omongan sejenisnya nggak percaya gue. Nanti kalau perang nanti TJ lu lari, jangan bilang gitu dulu. Perangi dulu. Kalau kita belum lihat, bagaimana kita bisa mempercayainya? Gitu, harus ada bukti dong kalau ngomong. Kalau omon-omon kayak gitu, jangan paksakan kami untuk percaya gitu. Nah, ini aduh, dari hasil provokasi, dari hasil mencaci maki, dari hasil menghina orang lain, menghina pejabat. Pejabat itu walaupun dia korupsi, walaupun dia tidak sesuai dengan harapan rakyat, itu bukan dicaci maki, dikritisi. Begitu. Nah, kalau misalnya melakukan kezaliman ya diperangi. Ini gua kasih tahu sama kalian, kezaliman tahun-tahun sebelumnya terjadi di Aceh, pembantaian, pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran rumah, perampasan harta, dan segala macam. Apakah di sini koar-koar? Enggak, saudara, langsung angkat senjata. Langsung angkat senjata. Kenapa orang-orang di sini angkat senjata? Menuntut keadilan kepada pemerintah. Ya, kesewenang-wenangan pemerintah di zaman tersebut, maka lahirlah peperangan. Bukan koar-koar, saudara. Apapun itu, ya, nggak akan menyelesaikan masalah dengan koar-koar. Sekarang ada Kiai Imad yang membatalkan nasab kalian. Solusinya bukan adu panco. Kiai Imad muncul di permukaan, membahas nasab mereka, membuat sebuah tesis, sehingga banyak orang bisa mengakses temuan Kiai Imad. Bahkan banyak orang yang mengiyakan apa yang Kiai Imad katakan gitu. Ini adu panco aja, duel aja, kan nggak nyambung. Bahkan Habib udah bangkotan ngajak duel Kiai Imad. Apakah duel itu termasuk bagian daripada ilmu nasab habaib? Hah? Ketika gua tantang duel mereka diam. Gua ajak duel si Bahar, diam. Bukan baru kali ini, sebelum-sebelumnya sudah diam. Ku tantang Mukibin, ayo kalau berani jumpa sama aku, Sherlock, gue Sherlock. Besok Sherlock lagi, Sherlock TJ, keluar-keluar doang ente. Gitu. Kenapa? Dulu mereka bilang, jangan menghina si Rizik, nanti ente kualat. Nah, nanti ente kualat. Nanti ente akan menerima sesuatu gitu. Udah, gue lanjut, gue bahas, gue mau lihat kualat mereka. Gue mau lihat kualat mereka. Terus gue bilang itu, siapa namanya itu, 1 second itu, orang gila itu, bukan wali kutub, bukan wali majedub, orang gila. Gue bilang, coba ente bilang sekali lagi orang gila. Tunggu aja nanti. Mau kutunggu apa? Omong kosong. Hah? Bacot aja gede. Isinya cuma pepesan kosong, saudara. Jadi kalau orang bilang, Datuk kalian itu cuma ngebual gitu, nggak ada karyanya begini, tinggal kalian buktikan. Aduh, malu aku pernah jadi mukibin kalian. Malu sekali aku, nyesal seumur hidup aku. Tapi nggak juga, kalau nggak jadi mukibin, gua nggak tahu kebusukan mereka. Gitu. Pantasnya kalian disebut Bani Corong. Nah, si Rizik Bani Corong, si Bahar Bani Corong gitu. Nah, cuma congor aja, menggonggong.